Di luar dugaan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas dan berani ini jika AFC kabulkan permintaan Bahrain. Bikin semua tertawa. Pernyataan konyol dan aneh Vietnam soal timnas Indonesia yang kini fokus untuk berlaga di Piala Dunia. Di luar dugaan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan tegas dan berani ini jika AFC kabulkan permintaan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan mengungkapkan rencananya untuk menarik Indonesia dari keanggotaan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika permohonan Bahrain untuk memainkan laga leg kedua antara Timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia di tempat netral disetujui. Pernyataan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan Thohir terhadap ketidakadilan yang dirasakannya terkait permintaan Bahrain, yang dianggap mengganggu integritas dan semangat fair play dalam kompetisi internasional. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permintaan kepada AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan leg kedua melawan Indonesia dari Jakarta ke tempat netral. Bahrain beralasan bahwa situasi keamanan di Jakarta tidak kondusif bagi mereka untuk bertanding. Permohonan ini menimbulkan kontroversi besar, karena banyak pihak, termasuk PSSI, menilai bahwa permintaan tersebut tidak berdasar. Erick Thohir dengan tegas menolak alasan Bahrain dan bersikukuh bahwa Jakarta adalah tempat yang aman dan layak untuk menggelar pertandingan. Menurutnya, langkah Bahrain tersebut hanyalah strategi untuk menghindari tekanan bermain di hadapan pendukung Indonesia. Kami telah mempersiapkan semua aspek keamanan dan fasilitas untuk pertandingan di Jakarta. Tidak ada alasan yang valid bagi Bahrain untuk meminta bermain di tempat netral, dan jika AFC menyetujui permintaan tersebut. Ini adalah sinyal kuat bahwa AFC tidak mendukung prinsip keadilan dalam sepak bola, ujar Erick Thohir. Sebagai bentuk protes yang lebih lanjut, Erick Thohir mengumumkan bahwa ia mempertimbangkan untuk menarik Indonesia dari keanggotaan AFC jika permohonan Bahrain untuk bermain di tempat netral dikabulkan. Keputusan ini didasari oleh kekhawatiran bahwa AFC tidak lagi bersikap adil terhadap seluruh anggotanya dan lebih memihak pada federasi yang dianggap lebih kuat secara politik. Jika AFC tidak bisa memberikan keadilan yang seharusnya, maka Indonesia akan mempertimbangkan untuk keluar dari AFC dan mencari jalan lain dalam perjalanan sepak bola internasional kami. Kami tidak akan tinggal diam jika keputusan yang tidak adil ini diterapkan, tegas Erick Thohir. Menurut Thohir, PSSI akan membuka diskusi dengan FIFA dan konfederasi sepak bola lainnya untuk mencari alternatif. Termasuk kemungkinan bergabung dengan konfederasi di luar Asia. Rencana ini tentunya akan menjadi pukulan besar bagi AFC, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan basis sepak bola terbesar di Asia dan memiliki dukungan fanatik dari puluhan juta pendukung. Pernyataan Erick Thohir ini langsung mendapat perhatian luas dari publik sepak bola, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak pendukung timnas Indonesia yang mendukung langkah tegas ini, menganggap bahwa AFC tidak memberikan perlakuan adil kepada Indonesia dalam berbagai kesempatan. Tagar seperti Indonesia Otofaf dan Fair Play for Indonesia mulai ramai di media sosial sebagai bentuk dukungan bagi sikap Erick Thohir. Sejumlah pengamat sepak bola internasional juga menyebut bahwa ini bisa menjadi salah satu momen bersejarah bagi Indonesia dalam sepak bola global. Jika Indonesia benar-benar keluar dari AFC, dampaknya akan sangat signifikan bagi peta sepak bola Asia. Indonesia adalah negara sepak bola besar di Asia, dan kehilangan mereka akan memberikan dampak serius bagi AFC. Langkah ini bisa menjadi awal dari gerakan yang lebih besar jika AFC tidak segera memperbaiki tata kelola kompetisi mereka, kata seorang analis sepak bola dari Eropa. Keputusan ini jelas menempatkan AFC di bawah tekanan besar. Organisasi yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia, ini kini harus segera mengambil keputusan apakah akan mengabulkan permintaan Bahrain atau tetap mempertahankan pertandingan di Jakarta. Jika mereka memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bahrain, AFC akan berhadapan dengan risiko kehilangan salah satu anggota terbesarnya. Beberapa sumber dari dalam AFC menyebutkan bahwa ada perdebatan internal yang intens terkait masalah ini. Beberapa anggota AFC ingin tetap berpegang pada prinsip keadilan dengan mempertahankan pertandingan di Jakarta.
Sementara yang lain khawatir akan dampak politik jika permohonan Bahrain ditolak. Kini, semua mata tertuju pada AFC dan keputusan akhir mereka terkait permohonan Bahrain. Apakah AFC akan memihak Bahrain dan mengizinkan pertandingan digelar di tempat netral, atau mereka akan mempertahankan pertandingan di Jakarta sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Bagi Timnas Indonesia dan PSSI, keputusan ini akan menjadi momen penting yang dapat menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia di panggung internasional. Sementara itu, para pendukung Timnas Indonesia berharap agar keputusan yang adil dan bijaksana dapat segera diambil, demi menjaga semangat fair play dan integritas sepak bola. Jika AFC akhirnya mengabulkan permintaan Bahrain, maka rencana Erick Thohir untuk membawa Indonesia keluar dari AFC bisa menjadi kenyataan, sebuah langkah besar yang akan mengubah peta sepak bola di Asia dan membawa Indonesia ke jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Bikin semua tertawa. Pernyataan konyol dan aneh Vietnam soal Timnas Indonesia yang kini fokus untuk berlaga di Piala Dunia. Performa Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terus menjadi perhatian dunia. Skuad Garuda berhasil memberikan kejutan dalam persaingan di grup C yang cukup ketat. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, mereka memulai kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Selanjutnya, Australia pun tidak mampu meraih kemenangan, dengan pertandingan berakhir 0-0 pada 10 September 2024. Pertandingan kontroversial terjadi ketika Timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, yang diduga dibantu oleh keputusan wasit pada 10 Oktober 2024. Harapan untuk meraih kemenangan muncul saat melawan Cina, tetapi sayangnya mereka harus menerima kekalahan 1-2 pada 15 Oktober 2024. Media asal Vietnam, Bongda 24H, menyoroti bahwa Timnas Indonesia meraih 3 poin dari hasil 3 kali imbang dalam 4 laga di grup C. Timnas Indonesia disebut mengalami tekanan psikologis setelah kekalahan pertama mereka di grup tersebut. Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Melihat prestasi di atas, supporter Garuda berharap masa depan cerah bagi tim tuan rumah dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Namun, kekalahan terbaru melawan Cina di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya. Tulis Bongda 24H. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia perlu segera bangkit dan memperbaiki performa agar bisa bersaing lebih baik di sisa pertandingan kualifikasi. Dukungan dari supporter sangat diharapkan untuk memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Bongda 24H melakukan perbandingan antara pengalaman Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Persaingan di grup C kali ini memiliki kemiripan dengan yang dialami Vietnam pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada saat itu, Vietnam berada di grup B yang terdiri dari 5 tim, termasuk Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Vietnam menghadapi Oman, sementara Timnas Indonesia kini harus berhadapan dengan Bahrain. Menurut Bongda 24H, Timnas Indonesia sebaiknya lebih berkonsentrasi pada Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pernyataan ini mengandung sindiran, mengingat skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Ingat, Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini dimulai pada 1996, dengan 6 kali kekalahan di final, termasuk 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia, dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas. PSSI dapat sepenuhnya menyalurkan ambisi untuk meraih gelar Piala AFF dibandingkan hanya berkonsentrasi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Bongda 24H. Meskipun Piala AFF tidak termasuk dalam sistem FIFA, sehingga kemungkinan besar Indonesia tidak akan memiliki pemain yang bermain di Eropa. Jika berhasil mencapai semifinal, para pemain naturalisasi dapat kembali memperkuat tim saat turnamen Eropa memasuki libur musim dingin.